naskah akademik. Oke. Bisa terlihat? Sudah bisa terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, Mangga silakan ke Rianti atau Vivi atau Bintang, silakan siapa yang menjadi perwakilan untuk memulai diskusi hari ini. Mangga, terima kasih. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai moderator dari kelompok 9, izin memaparkan materi tentang naskah akademik. Yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Pipi. Baik, di sini ada pengertian naskah akademik. Secara bahasa, naskah berarti rancangan atau tulisan yang masih dasar, dan akademik memiliki arti yang bersifat ilmu pengetahuan. Nah, apabila dirangkai, maka naskah akademik memiliki pengertian rancangan berupa tulisan yang masih dasar, yang bersifat akademis atau ilmu pengetahuan. Next. Dalam pasal 1, angka 11, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah dijelaskan bahwa naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Selanjutnya, Bu. Selain itu, naskah akademik juga memuat keterkaitan peraturan perundang-undangan baru dengan peraturan perundang-undangan lain atau harmonisasi secara vertikal dan horizontal. Status peraturan perundang-undangan yang ada sehingga naskah akademik mampu mencegah tumpang tindih peraturan. Jadi, naskah akademik tidak sama dengan rancangan undang-undang. Naskah akademik merupakan naskah awal berdasarkan temuan penelitian ilmiah yang dijadikan dasar menyusun rancangan undang-undang. Selanjutnya ada dasar hukum pembentukan naskah akademik. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal 18 ayat 3 yang dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang diatur dengan peraturan presiden. Yang kedua ada peraturan presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang tata cara penyusunan dan pengelolaan program legislasi nasional sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 13 menyebutkan bahwa dalam hal menteri lain atau pemimpin lembaga pemerintahan non-departemen telah menyusun naskah akademik rancangan undang-undang, maka naskah akademik tersebut wajib disertakan dalam penyampaian perencanaan pembentukan rancangan undang-undang. Yang ketiga, ada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintahan, pengganti undang-undang. Yang keempat, ada Pasal 1, Angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dijelaskan bahwa naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Selanjutnya, tahapan proses penyusunan naskah akademik. Penyusunan naskah akademik dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan, yakni khususnya Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian di bidang itu. Next.
Tahapan proses penyusunan naskah akademik. Proses penyusunan naskah akademik sebelum menjadi naskah politis terbagi ke dalam dua tahapan, yaitu satu, tahapan konseptual. Pada tahapan ini dilakukan kegiatan-kegiatan pendahuluan dan lanjutan. Kegiatan pendahuluan yaitu sebagai berikut: A. Persiapan penyusunan naskah akademik. B. Pembahasan diskusi publik draft awal naskah akademik. C. Penyusunan draft awal naskah akademik. D. Evaluasi draft awal naskah akademik. Next. Tahapan proses penyusunan naskah akademik. 2. Tahap konsultasi publik. A. Menyelenggarakan diskusi publik dalam kurung public hearing. B. Menghimpun masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperkaya dan menyempurnakan naskah akademik. C. Evaluasi terhadap draft naskah akademik perlu dilakukan setelah memperoleh masukan atau tanggapan dari masyarakat. Next. Muatan dan bentuk naskah akademik. Muatan naskah akademik. Dalam naskah akademik harus mengandung muatan. 1. Urgensi dan tujuan penyusunan. 2. Sasaran yang ingin diwujudkan. 3. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur. 4. Jangkauan serta arah pengaturan. Next. Muatan dan bentuk naskah akademik. Bentuk naskah akademik berdasarkan lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 ialah sebagai berikut. Judul: 1. Judul. 2. Kata pengantar. 3. Daftar isi. 4. Bab 1. 5. Bab 2. 6. Bab 3. Terkait. Bab 4. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Bab 5. Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi. Muatan undang-undang peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota. Bab 6. Penutup. Daftar pustaka, lampiran, rancangan peraturan perundang-undangan. Next. Uraian sistematika naskah akademik. Pertama, bab 1 pendahuluan. Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian. 1. Latar belakang. 2. Identifikasi masalah. 3. Tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik. 4. Metode. Next. Uraian sistematika naskah akademik. Bab kedua ada kajian teoretis dan praktik empiris. Nah, di bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan juga ekonomi, keuangan negara dari pengaturan undang-undang, ada peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa subbab berikut. Yang pertama, kajian teoritis. 2 Romawi 2, kajian terhadap asas atau prinsip terkait dengan penyusunan norma. 3 Romawi, kajian terhadap praktik penyelenggaraan kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Di nomor 4 Romawi, ada kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang atau peraturan dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Di ketiga, bab 3 ini ada evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada,
termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan daerah yang baru. Selanjutnya, Bu. Keempat, di bab 4 ini ada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Di landasan filosofis ini menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan, serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, di landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek menggambarkan fakta empiris, perkembangan masalah, dan kebutuhan masyarakat dan negara. Ketiga, di landasan yuridis menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan. Kelima, di bab 5, naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan, muatan rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota yang akan dibentuk. Keenam, di bagian bab 6 ada penutup. Bab penutup terdiri atas subbab ada simpulan dan juga saran. Di simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Kedua, ada saran. Saran ini memuat beberapa poin. Yang pertama, perlunya pemilahan substansi naskah akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kedua, rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah dalam program legislasi nasional atau program legislasi daerah. Ketiga, ada kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut. Ketujuh, ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini biasanya memuat buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik. Kedelapan, ada lampiran berisi rancangan peraturan perundang-undangan. Di bagian penutup yang terakhir, naskah akademik ini menjelaskan beberapa koridor kepakaran dalam penyusunan suatu peraturan yang perlu dipersiapkan agar peraturan perundang-undangan yang hendak disusun ini tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, tetapi juga untuk menjamin peraturan itu telah memenuhi nilai-nilai filosofisnya, yuridis, dan aspek-aspek sosial lainnya. Terakhir, ada kegunaan naskah akademik. Kegunaan naskah akademik ini merupakan bahan awal atau first draft bagi perancangan suatu aturan, yaitu mempermudah legal drafter dalam merumuskan norma-norma hukum dan substansi suatu rancangan peraturan. Naskah akademik semakin penting sebab para pengambil keputusan atau decision maker mensyaratkan keberadaannya sebagai dasar dalam pengajuan prioritas nasional atau prolegnas maupun daerah atau prolegda. Sekian, bila ada yang ingin dipertanyakan boleh. Boleh bertanya? Sebentar ya. Udah ada berapa orang nih? Udah banyak ya? Ibu screenshot dulu deh, mumpung ingat Ibu. Sebentar ya. Karena sudah banyak yang hadir, kita on cam dulu sebentar. Screenshot dulu. Slide yang pertama. Oke, 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, oke. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, tadi sudah dipaparkan oleh kelompok berapa ini? 9 ya? Oleh kelompok Rianti dan kawan-kawan terkait dengan naskah akademik sebanyak 18 slide. Kalau kalian bisa cermati ya, dilihat naskah akademik itu gambarannya kayak kalian kalau mau bikin ujian proposal, kalau kalian bikin penelitian, gitu kan? Karena kan naskah akademik itu seperti kayak hasil penelitian ya, hasil penelitian atau seperti kayak pengkajian apa umum ya, pengkajian hukum.
atau hasil penelitian itu terhadap suatu permasalahan lalu dipertanggungjawabkan kan secara ilmiah ya, karena ini adalah naskah akademik dalam konteks undang-undang, berarti secara ilmiahnya tentang peraturan dalam suatu rancangan undang-undang ya. Mungkin apakah rancangan peraturan daerah, provinsi, kota dan sebagainya. Begitu kan kalau di sini. Tapi kalau kalian kaitkan dengan naskah akademik yang dalam kalian adalah ini, kalau saya ingat benar adalah ini seperti hasil penelitian, di mana kalian juga ketika mau menghadapi skripsi, kalian harus membuat suatu naskah, suatu proposal gitu kan, pengajuan, kalian kaji dulu, kalau kalian bertanggungjawabkan bahwa kalian ingin bikin penelitian. Ini juga sama seperti gambarannya, tapi ini dalam konteks seperti rancangan undang-undang lah gitu kan. Kenapa sih kok ketika apa sih harus ada naskah akademik untuk apa gitu kan? Tadi juga kan dijelaskan oleh Rianti di bagian akhir ya, karena memang di dalamnya naskah akademik itu memiliki hal yang penting, punya nilai-nilai terutama dalam konteks masyarakat yang akhirnya harus dikaji, harus dipelitian, dan disusun dan dibentuk suatu undang-undang supaya masyarakat itu terbentuk suatu norma dalam masyarakat gitu kan, ada aturan-aturan undang-undangnya. Makanya ketika menyusun naskah akademik kan ada bab 1 gitu kan, latar belakang salahnya apa gitu kan, hasil penelitiannya apa, metodenya harus digunakan seperti apa gitu. Itu adalah merancang. Jadi sebelum bikin undang-undang tuh ternyata harus dirancang dulu, jangan langsung main bikin aja gitu kan, diteliti. Ya, seperti itu. Itu naskah akademik gitu kan. Lalu tadi kan tujuan dan fungsinya. Jelaskan kalau fungsinya ketika naskah akademik itu ketika sudah dibuat harus bisa dipertanggungjawabkan. Fungsinya begitu. Jadi jangan hanya sekedar membuat naskah akademik tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan karena kan di dalamnya naskah akademik harus jelas susunannya seperti apa. Sasarannya harus jelas mau disasarankan ke aturannya seperti apa gitu kan. Lingkupnya, objeknya juga harus jelas. Jadi harus ada arahnya gitu kan sebelum membuat suatu naskah ya gitu kan. Jadi harus diperjelas dulu dari awal. Itu ya untuk naskah akademik gitu kan. Jadi naskah akademik itu karena ini adalah rancangan hampir sama dengan merancang suatu peraturan undang-undang. Kembali lagi tadi juga dijelaskan tidak lepas dari 3 landasan, ada yang filosofis ya, ada yang secara yuridis dan sosiologis gitu. Itu 3 hal itu selalu ngikutin gitu kan. Yang filosofis ini berarti harus bagaimana gitu kan ketika naskah tersebut bukan hanya sekedar dari secara tekstualnya, tapi secara filosofis apakah memang sudah memiliki manfaat yang betul gitu kan, dikaji ulang, apakah memiliki hubungan yang baik gitu kan, misalkan antara masyarakat dengan pemerintahnya dan sebagainya. Lalu berlaku secara yuridis di sini landasannya apakah memang naskah yang dibuat ini ketika dalam merancang suatu peraturan undang-undang sudah sesuai dengan orang yang membuatnya, misalkan begitu ya. Jangan sekedar semua orang bisa bikin, enggak bisa seperti itu. Kalau misalkan diambil konteks naskah akademik undang-undang ya, tapi kalau misalkan naskah akademik yang lainnya menyesuaikan juga seperti yang tadi Ibu bilang di awal, ketika misalkan di perkuliahan yang bisa hanya membuat proposal penelitian adalah orang yang mengikuti perkuliahan dari semester 1 sampai semester 8 misalkan begitu. Ini pun sama, naskah akademik pun tidak sembarang orang bisa membuat gitu kan, terutama dalam konteks rancangan undang-undang karena ada beberapa yang bisa berhak untuk membuat naskah tersebut gitu kan. Ya salah satunya mungkin siapa sih yang berhak gitu kan, yang berhak membuat naskah akademik. Biasanya ada satu unit kerja di pemerintah gitu kan, pemerintah daerah biasanya disebutkan ada tenaga ahlinya gitu kan, siapa penelitinya, perancang undang-undangnya siapa, yang mengacu pada memang lampiran-lampiran terutama tadi mungkin yang dasar hukum yang disebutkan oleh pemateri itu ada tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi nggak bisa sembarangan gitu kan, ini harus benar-benar dilihat ya, tujuan dan fungsinya harus jelas. Nah itu pertama landasan ya, filosofis, yuridis, sosiologis itu nggak boleh dilupakan. Dan ketika itu sudah tercapai, pasti akan menuju ke arah yang lebih baik, itu adalah pembentukan suatu norma. Yang pernah Ibu jelaskan macam-macam norma kan muncul ya, ada norma sosial ya, norma agama ya, norma kesehatan dan norma hukum. Nah itu ya salah satunya harus membentuk norma tersebut sehingga bisa diterapkan di masyarakat sehingga memiliki nilai untuk masyarakat, bukan hanya sekedar untuk dibaca gitu kan. Bab 1 adalah ini gitu ya, bukan hanya dibaca tapi diterapkan dalam kehidupan nyata seperti apa naskah tersebut. Tapi ini kan lebih kepada bagaimana prosesnya dulu ya, nanti setelah itu kan setelah ada naskah dan yang jelas baru dibentuk suatu peraturan perundangan yang dibentuk. Misalkan saat ini undang-undang yang ada di Indonesia kan banyak tuh ya,
Ya, salah satunya tadi misalkan undang-undang tentang misalkan kalau dalam hukum perdata, hukum privat itu ada undang-undang hak tanggungan nomor 4 tahun 96 ya gitu kan, ada undang-undang terkait dengan perkawinan. Nah, itu juga kan awalnya dibuat dulu naskahnya, nggak sembarangan bahwa isi dari undang-undang perkawinan, misalkan isi dari undang-undang tentang hukum jaminan atau apapun itu kan ada rancangan, ada penelitian, dilakukan penelitian dulu gitu ya. Penelitian bermanfaat enggak untuk masyarakat, sehingga akhirnya kalau bermanfaat akan menimbulkan nilai-nilai dan membentuk suatu norma. Itu ada apa? Ada landasan tadi, filosofis, yuridis, dan sosiologis. Selalu ada ya, diikuti oleh 3 hal tersebut. Itu sebenarnya pernah Ibu bahas di pengantar ilmu hukum, ya ada 3 metode pendekatan hukum. Salah satunya dengan cara tadi, ketika hukum akan dibuat gitu kan, metode pendekatan dengan cara sosiologis, yuridis, dan filosofis. Ibu pernah dibuat. Dan ada metode-metode yang lainnya. Nah, akhirnya kan di naskah akademik pun diterapkan hal tersebut. Jadi landasan itu tidak bisa dilepaskan ya dari pembuatan hukum atau suatu peraturan perundang-undangan. Itu mungkin yang bisa Ibu simpulkan dari materi yang tadi disampaikan oleh Rianti dan kawan-kawan. Selebih dan kurangnya boleh diskusikan hari ini di forum Zoom ya, di layar Zoom ya. Boleh ada yang mau bertanya, tadi mungkin Reni udah mulai bertanya ya, silahkan. Tadi maaf Ibu potong dulu karena ada beberapa yang mau sampaikan. Kalau mau bertanya silahkan bertanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemateri, bukan di luar pemateri ya, takutnya nanti kemana-mana. Kalau ada yang mau menambahkan terkait materi sesuai dengan pemahaman kalian itu boleh. Jadi kita sering diskusi untuk di Zoom hari ini ya. Silakan Ibu kembalikan ke moderator ya, Rianti ya, untuk memimpin jalan diskusi hari ini. Dan Ibu akan coba melihat kalau misalkan ada yang harus perlu Ibu luruskan, nanti Ibu coba luruskan. Itu saja dari Ibu, tambahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk rekan-rekan yang sudah menyiapkan pertanyaan bisa disampaikan. Ya, saya Reni Wulandari, izin bertanya. Oke, mangga Teh Reni. Mengapa naskah akademik menjadi hal penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Terima kasih. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya Gita izin bertanya. Boleh, mangga. Apakah diperlukan naskah akademik ini dalam pembentukan instruksi Presiden? Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Saya Bibin Hendrik. Baik, Pak. Enggak. Naskah akademik sebagai naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, apalagi tadi tambahan dari Bu dosen ini seperti proposasi gitu ya. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada badan atau lembaga atau tahapan yang menguji bahwa naskah ini lolos di naskah akademik atau lolos saja gitu. Jadi naskah akademik tidak dapat dibahas menjadi rancangan undang-undang. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Teh Reni. Tadi Teh Reni pertanyaannya, apakah naskah akademik itu penting? Iya, jadi mengapa Oke ya. Jadi mengapa naskah akademik itu penting? Pertama, dengan dirancangnya naskah akademik sebelum rancangan peraturan perundang-undangan itu dibentuk, agar tidak terjadi atau mencegah tumpang tindihnya peraturan. Dan ini juga berkaitan dengan pertanyaan dari Teh Gita, kenapa naskah akademik ini harus ada penting sesuai dengan instruksi Presiden. Ya. Iya, gitu. Ya, maaf, tadi sinyal. Pertanyaan Teh Gita kan tadi
kenapa instruksi tadi teh gimana pertanyaannya? Lupa lagi. Kalau pertanyaan Teh Gita itu, perlukah naskah akademik dalam pembentukan instruksi presiden kayak gitu Teh? Ya, berkaitan juga sama pertanyaan Teh Reni, karena yang pertama agar mencegah tumpang tindihnya suatu peraturan dan bisa menjadi sebuah naskah akademik itu bisa melewati dengan 3 tahapan. Pertama ada naskah akademik, kemudian ada naskah politis, kemudian ketiga barulah menjadi sebuah naskah hukum, di mana naskah hukum tersebut nanti akan disetujui oleh DPR dan pemerintah. Barulah hal tersebut akan disetujui oleh presiden apakah perlu ditandatangani atau tidak. Menurut jawaban saya seperti itu. Bisa Teh Pipi atau Bintang mau menambahkan boleh? Pipi izin menambahkan ya yang pertanyaan dari Gita. Tadi itu kan perlukan naskah akademik dalam pembentukan instruksi presiden ya. Sebelum ke situ itu kan instruksi dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 2011 telah dijelaskan itu tadi itu peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang Recording in progress. mengikat secara peraturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jika dilihat dari pasal itu, instruksi presiden itu tidak termasuk di dalamnya karena instruksi presiden itu bukan merupakan keputusan yang mengikat umum gitu. Instruksi presiden itu tuh merupakan perintah atasan kepada bawahan yang bersifat individual sehingga tidak dapat digolongkan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kebijakan. Terus instruksi presiden itu hanya dapat mengikat menteri, kepala lembaga pemerintah atau non-departemen atau pejabat-pejabat pemerintah yang berkedudukan di bawah atau merupakan pembantu presiden. Presiden yang dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahnya gitu. Jadi instruksi presiden itu tidak dapat mengikat umum. Itu kalau menurut Vivi. Jadi dari penjelasan tadi itu instruksi presiden itu tidak membutuhkan naskah akademik dalam proses pembuatannya. Itu bisa ada yang mau menyanggah gitu. Jawaban dari Vivi boleh. Tadi tuh pertanyaan dari Pak Wibin, Pipi belum nyatet soalnya kurang jelas Pak, boleh diulang kembali enggak? Oke, baik, saya Pipi. Jadi begini, karena naskah akademik naskah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu seperti proposal penelitian skripsi misalnya. Apakah ada badan atau lembaga yang menguji bahwa naskah ini bisa lolos sebagai naskah akademik atau tidak? Karena dilihat daripada tahapannya hanya ada 2, yaitu tahapan konseptual dan tahapan konsultasi publik. Sementara tahapan lolos atau tidaknya naskah ini menjadi naskah akademik, ini saya tidak, itu yang saya tanyakan maksudnya. Apakah ada lembaga atau tahapan yang mengesahkan bahwa ini naskah akademik lolos sebagai naskah akademik begitu?
izin menjawab dari pertanyaannya Pak Wewin. Untuk badan tentunya pasti ada, seperti dalam pengertian yuridisnya ya, naskah keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN nomor G.59.PR.09.10 tahun 1994. Ini juga ada tentang petunjuk teknis penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan. Jadi badannya bisa disebut dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN. Nah, di situ naskah akademik itu disetujui dulu bersama oleh Pemrakarsa yang tadi sudah dijelaskan pada tahapan proses penyusunan naskah akademik, dilakukan oleh Pemrakarsa bersama-sama dengan departemen yang tugas dan tanggung jawabnya itu di bidang peraturan perundang-undangan, yakni khususnya Kementerian Hukum dan HAM. Nah, dalam pelaksanaannya kemudian diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak yang ketiga lainnya mempunyai keahlian di bidang tersebut. Nah, misalkan naskah tersebut, rancangan undang-undang tersebut disetujui oleh DPR dan pemerintah dalam waktu 30 hari atau sampai 4 bulan. Nah, ini kemudian langsung ditandatangani oleh Presiden. Apakah naskah akademik itu perlu ditandatangani atau apakah sudah sah atau belum? Gitu. Jadi badannya yang namanya BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Begitu Pak, apakah ada yang ingin sanggah atau misalkan kurang? Baik, ini maaf tadi Irente ya. Kan kalau naskah akademik dengan rancangan berbeda jauh ya. Jadi kalau naskah akademik kan belum sampai ke DPR ya. Kalau rancangan baru sampai di DPR. Jadi yang saya tangkap berarti naskah akademik itu diterima atau disetujui menjadi naskah akademik oleh BPN itu ya, badan apa? Badan non gitu ya? Oh, Badan Pembinaan. Tapi sebenarnya Badan Pembinaan Hukum Nasional ini tuh cuman mengarahkan tentang teknis apa penyusunan naskah akademiknya. Jadi kalau untuk disetujui mah tetap di Presiden, Pak. Enggak, kalau setuju tidak setuju itu mah sudah rancangan. Kalau naskahnya kan belum ke rancangan naskah mah ya. Itu kan baru penelitian akademik. Itu kan berarti kan ada yang menerima atau menguji gitu kan, yang menguji gitu. Sebagai ilmu pengetahuan yang dapat dijawabkan itu kan ada yang mengujinya, seperti proposal skripsi kan diuji dulu sama dosen pembimbing atau dosen pengujinya begitu, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Atau memang beda gitu? Ya, rancangan undang-undang emang beda sama naskah akademik. Cuman kalau naskah akademik lebih ke pemrakarsa yang apa ahli di bidang tersebut mungkin itu Pak. Baik, terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Untuk rekan-rekan yang lain, apakah ingin menambahkan atau menyanggah atau ingin bertanya yang lain, boleh dipersilakan. Boleh, izin bertanya. Rianti, saya izin bertanya. Popik dulu, boleh. Yang mau saya tanyakan sih, apakah si naskah akademik ini wajib ada pada setiap peraturan atau rancangan peraturan undang-undangan yang akan dibuat, wajib atau tidak gitu. Terus yang satu lagi sih, ada nggak sih contohnya gitu? Contoh naskahnya gitu. Saya nyoba nyari di Google. Oke Bapak, untuk contohnya bisa nanti saya share setelah beres presentasi ini. Ada kebetulan saya punya contoh naskah akademik bantuan hukum pada masa COVID-19. Siap. Izin menjawab pertanyaan Pak Taufik ya. Kalau menurut saya naskah akademik apakah wajib atau tidak? Menurut saya wajib ada karena sesuai tadi yang sudah dijelaskan pada saat pemaparan materi bahwa naskah akademik ini meskipun tidak sama dengan rancangan undang-undang, tapi naskah akademik ini kan merupakan bahan awal temuan penelitian ilmiah yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menyusun RUU.
karena naskah akademik ini bagian tak terpisahkan dari penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi menurut saya wajib ada, karena sebelum menjadi sebuah rancangan peraturan perundang-undangan itu harus disusun dulu menjadi sebuah naskah akademik, kemudian baru ke rancangan. Karena naskah akademik ini merupakan dasar dari penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Itu, Pak. Baik, Pak Taufik, apakah Cukup. Ya, cukup. Masih kurang? Baik, Pak. Untuk saudari Teh Pebi tadi, apakah ingin bertanya? Ya, ini dalam tahapan proses penyusunan naskah akademik kan poin yang kedua itu menghimpun masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperkaya dan menyempurnakan naskah akademik. Nah, itu tuh dalam berbagai pihaknya tuh boleh dijelaskan pihak mana saja gitu. Di poin mana, Teh? Di yang tahapan proses penyusunan naskah akademik. Yang tahap konseptual atau tahap konsultasi publik kan ada 2. Yang di nomor 2 yang tahap konsultasi publik. Untuk Bintang, apakah ingin menjawab atau tidak? Kalau misalkan tidak, bisa saya tambahkan dulu ya, terlebih dahulu. Pertanyaan dari Teh Pebi ya, beberapa pihak itu siapa? Kan di sini sudah dijelaskan ya, judulnya juga tahap konsultasi publik. Otomatis kalau publik itu untuk khalayak umum. Berarti pihak-pihak yang terkait dalam tersebut lebih kepada masyarakat. Karena di sini tuh publik. Kan ada di poin pertama menyelenggarakan diskusi publik atau public hearing. Jadi sesudah konseptual, kemudian dilakukanlah konsultasi publik kepada berbagai pihak yang terkait dengan naskah akademik. Seperti pertanyaan lalu yang apakah rancangan undang-undang itu harus ada pendapat dari masyarakat, seperti itu ya. Jadi pihak-pihak tersebut ada masyarakatnya juga, karena tidak semena-mena hanya bagian pejabat tinggi yang bisa menentukan masukan untuk penyempurnaan naskah akademik, tapi berbagai pihak juga bisa terlibat. Contohnya seperti mengemukakan pendapat, musyawarah atau demokrasi agar memperkaya atau menyempurnakan naskah akademik ini benar-benar sempurna untuk dijadikan sebagai dasar rancangan undang-undang. Itu Teh Pebi menurut saya. Ya, Rianti, makasih. Tapi kalau misalnya tadi kata Rianti contohnya itu demokrasi atau mufakat dan musyawarah. Nah, musyawarah mufakatnya itu disampaikan masyarakat itu ke DPR lagi. Iya, biasanya nanti ada biasanya kalau kata Pak Wen dulu itu ada yang bagian desa kan berkeliling kita ke masyarakat gitu dengan membawa kayak makalah gitu, kayak proposal gitu, nanti masyarakat tuh bisa mengajukan pendapatnya lewat situ, nanti oleh pemrakarsa yang terlibat dalam hal tersebut nanti bisa disampaikan ke pihak yang benar-benar terlibat ahli dalam bidang tersebut itu. Baik, Rianti, terima kasih. Ya, Teteh, sami-sami. Sedikit dari Ibu, tadi ya sebenarnya Rianti udah menjelaskannya detail banget ya. Mulai dari pertanyaannya Reni, terus ada Gita, ada Pak Wiwin, Taufik, sama Febia. Ya, ada beberapa hal tadi sudah sangat jelas gitu kan, bagus untuk diskusinya. Ya tadi kan seperti pertanyaannya Reni gitu kan, ketika misalkan naskah akademik, apakah memang suatu hal yang sangat penting ya? Ya hampir sama dengan kaitannya dengan pertanyaan Taufik sebenarnya. Jadi kan kalau Taufik kan wajib nggak gitu kan, ada naskah dalam pembentukan undang-undang, itu kurang lebih hampir sama.
dibilang penting ya memang sangat penting ya, disebutkan Rianti itu sangat penting gitu kan. Wajib kalau kita menemukan kata wajib, hati-hati gitu kan. Mungkin memang iya itu sangat penting karena salah satu tujuannya untuk ada tadi apa? Menghindari tumpang tindihnya suatu peraturan. Ada suatunya kejelasan naskah akademik sebelum dimunculkannya suatu rancangan undang-undang. Ya akhirnya bukan beberapa pasal peraturan perundangan undang-undang. Itu sangat penting, iya, penting. Tapi di sini tidak semua ketika pembentukan peraturan perundang-undang itu harus dilengkapi dengan naskah akademik ya, karena terutama terkaitan dengan biasanya peraturan daerah ya, seperti rancangan undang-undang pendapatan anggaran negara itu nggak perlu ada naskah akademik biasanya ya, atau hal-hal yang misalkan berkaitan dengan peraturan pemerintah seperti Perpu gitu kan pengganti ya, akhirnya menjadi undang-undang, itu nggak perlu ada naskah akademik karena tadinya mungkin ada beberapa pencabutan undang-undang gitu kan, pencabutan undang-undang kan itu kan dibentuk lagi yang baru gitu kan, dicabut atau bahkan mungkin ditambahkan, itu nggak perlu lagi naskah akademik karena kan di awalnya sudah teliti. Jadi ini benar-benar dilihat lagi naskah akademik yang akan dibuat dalam pembentukan undang-undang seperti apa dulu gitu. Kalau murni dari awalnya belum pernah dibikin ya iya, tapi kan yang namanya anggaran, yang namanya perubahan kan kita ingat ya, yang namanya pembentukan undang-undang kan dibentuk ini nggak hanya dari yang dari awal belum ada, yang ada pun kadang kita dibentuk ulang gitu kan, seperti amandemen itu kan nggak perlu ada naskah lagi, cuman ada perubahan ketika mungkin kenapa diubahnya, apakah memang ternyata tidak sesuai dengan aturannya atau seperti apa, itu ya yang harus diperhatikannya. Tadi mungkin contohnya Taufik kan Rianti mau menyampaikan, jadi pertanyaan Reni sama Taufik kurang lebih hampir ada hubungannya. Tadi yang Gita itu harus perlu instruksi dari presiden nggak? Inpres itu kan instruksi presiden, nggak perlu gitu kan, karena kalau kita melihat kembali lagi ke hierarki peraturan perundang-undangan ya, ada di nomor 12 yang pernah Ibu sampaikan ya, nomor 2000 tahun 2011 nomor 12 maaf, itu tidak perlu adanya instruksi presiden karena kan ini naskah akademik itu kan dibuatnya bukan karena dari presiden, dari instruksi tidak. Yang namanya instruksi presiden itu kan seperti instruksi dari atasan ke bawahan langsung, gitu kan. Tadi juga memang sudah dijelaskan dari Anti ke menterinya, gitu kan, atau ke staf-staf yang lainnya. Ya, instruksi presiden. Ini kan naskah akademik itu biasanya dibuat oleh orang-orang yang melakukan penelitian. Bisa dibuat oleh suatu perguruan tinggi, bahkan guru besar pun bisa bikin, karena memang adanya tadi landasan sosiologis. Makanya sosiologis, ingat ya, ada gejala sosial yang muncul di masyarakat yang akhirnya mungkin diteliti oleh misalkan beberapa praktisi, berarti kan praktisi yang memang sudah diperbolehkan, bukan semua orang, tidak diteliti, dilakukanlah pengkajian gitu kan, melakukan metode kenapa harus ada peraturan ini, kenapa ada norma hukum dalam lingkup ini gitu kan, akhirnya dilakukan penelitian, dikaji gitu kan, dibuatlah suatu naskah itu seperti halnya pengajuan ya tadi mungkin kalau Ibu sebutkan seperti proposal, naskah, dibuat naskah mulai dari bab 1, 2 dan 3 segala macam ya diajukan, karena mungkin di sini terkait dengan tadi kendalanya terkait dengan misalkan di masyarakat ini dari segi landasan sosiologis terdapat gejala-gejala yang memang sudah meresahkan, yang akhirnya harus membuat suatu rancangan undang-undang tapi dibuat naskah gitu ya, dibuat penelitian. Nah itu kalau misalkan nanti yang mengujinya tadi ya seperti Badan Pembentukan Naskah Hukum. Nah, itu juga dilihat lagi kalau misalkan sudah diperoleh nanti dilanjutkan kembali gitu ya, tadi seperti itu. Ya, itu gambaran yang bisa Ibu simpulkan dari pertanyaan dari rekan-rekan yang Reni sampai Febri. Tapi yang sudah disampaikan oleh Rianti itu cukup bagus dan rekan-rekannya cukup bagus ya. Jadi hanya menambahkan saja supaya menyederhanakan. Jadi kalian jangan sampai tadi betul kata Pak Wiwin, kan naskah akademik sama rancangan undang itu beda-beda memang. Karena kan naskah akademik itu tidak mencantumkan pasal-pasal langsung di dalamnya, enggak, lagi lebih kepada mengkaji suatu penelitian gitu kan, yang mana di dalamnya bisa berbentuk seperti norma hukum, norma-norma gitu kan. Nah nanti penegasannya mungkin setelah itu ada masuk ke rancangan undang-undang. Ini kan terkait dengan ada niat untuk membuat undang-undang nih gitu kan, tapi gimana supaya misalkan undang-undang tersebut nggak tumpang tindih, berguna untuk masyarakat segala macam, akhirnya coba dibuat penelitian, dibuat sebuah naskah, setelah itu baru nanti adanya legalitas hukum dan penegasan yang lain-lainnya. Itu mungkin ya tambahan sedikit dari Ibu. Tapi tadi dari jawaban-jawabannya yang disampaikan pemateri sudah cukup bagus. Itu saja. Ibu kembalikan ke Rianti ya, silakan. Baik, boleh rekan-rekan yang lain apabila ingin menyampaikan, menambahkan atau bisa bertanya kembali, boleh, masih ada waktu.
Saya Teh. Boleh, Mangga, siap. Izin konfirmasi kaitannya tadi keterangan dari jawaban apa itu naskah akademik ya, unsur-unsur tadi ada unsur politis ya. Kalau nggak salah dengar itu ada unsur politis. Bisa dijelaskan nggak unsur politisnya bagaimana itu? Boleh, Bapak. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tadi di pemateri ada tahapan pembuatan naskah akademiknya yang sudah dijelaskan ya di PPT ya, ada ya, Randy ya? Ada, iya, Ibu. Ada ya. Nanti jadi kalian di sini kalau misalkan bingung untuk misalkan prakteknya bagaimana buat proses penyusunan naskah akademik, ada kan ya di PPT, tinggal dipelajari lagi mulai dari bab 1, isinya seperti apa. Itu prosesnya begitu. Gitu kan. Jadi nanti kalau misalkan kalian suatu saat menemukan naskah akademik itu gambarnya seperti itu. Ntar mungkin bisa dimunculkan sama Rianti juga contohnya, itu bisa dilihat. Nah, itu yang kalian harus pegang. Tapi yang pasti intinya tadi naskah akademik itu beda dengan rancangan undang-undang. Jangan sampai ketukar. Ya, oke. Silakan Rianti. Untuk Pak Harjito ya, tadi maksud dari politis. Jadi tadi itu dijelaskan kenapa maksudnya ada politis tuh. Jadi kan ada naskah politis, ada naskah akademik, kemudian naskah politis, ada naskah hukum. Nah, kalau untuk naskah politis itu jadi diputus setelah naskah akademik rancangan undang-undangnya ini kemudian diputuskan oleh pemegang otoritas publik, otoritas politik maksudnya, menjadi rancangan undang-undang yang resmi. Maka sejak saat itu berubahlah status rancangan undang-undang tersebut menjadi political draft atau naskah politik. Jadi maksudnya itu mungkin Pak, atau gimana Pak? Enggak, tadi kalau nggak salah dengar itu kan dalam penyusunan naskah akademik ada beberapa unsur. Yang saya dengar ada unsur politis, makanya saya pengen tahu penjelasannya unsur politis seperti apa gitu loh. Nah, atau mungkin salah ngomong panjenengannya atau saya salah dengar gitu loh. Kalau untuk unsur politis nggak ada juga yang tadi saya sampaikan itu naskah politis. Kalau misalkan unsur lebih ke sosiologis, yuridis sama filosofis itu mungkin Pak. Oh gitu, kalau gitu mungkin panjenengan salah dengar atau saya salah dengar gitu ya. Oh ya, makasih kalau gitu. Oke. Tidak saya dengar sih, tapi bisa Bapak lihat di uraian sistematika naskah akademik ya, di bab kedua, kajian teoritis sama praktik empiris. Memang saya tadi baca ada yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi. Jadi maksudnya tuh kajian teoritis sama empirisnya itu menguraikan beberapa materi yang sifatnya itu ada politik juga gitu Pak. Maksudnya mungkin atau gimana Pak? Apakah misalkan ingin disampaikan kembali? Ya udah cukup berarti panjenengan mungkin saya dengar aja kalau oke. Baik Bapak, tidak apa-apa. Mohon maaf jika misalkan tadi penyampaiannya kurang jelas Bapak. Mohon maaf. Kepada rekan-rekan yang lain boleh menambahkan atau mungkin
Maaf, Chandra paling mau tanya tentang naskah akademik sih. Buat naskah akademik ini emang dituntutkan harus dibuat terlebih dahulu dalam pembuatan suatu rancangan undang-undang. Apabila tidak ada, ibaratkan bisa dilakukan lagi atau harus dibuat dulu naskah akademiknya gitu. Soalnya kan ada peraturan daerah sama maksudnya ada di kayak pembuatan raperda gitu. Harus ada naskah akademiknya dulu atau tidak usah juga, tidak apa-apa begitu bisa dibuat. Mungkin itu sih dari Chandra yang ditanyakan. Baik, bentar Ibu, izin menjawab dulu yang Chandra ya. Sebenarnya pertanyaan dari Chandra sudah berkaitan dengan tadi pertanyaan Pak Taufik sama Teh Reni ya. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa naskah akademik itu memang benar wajib ada dan begitu penting. Nah, terkait dengan ranperda atau rancangan peraturan daerah, baik itu daerah provinsi ataupun kabupaten atau kota. Nah, ini tuh dilakukan dulu naskah hasil penelitiannya terhadap suatu masalah tertentu yang kemudian itu harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai apakah pengaturan masalah tersebut layak untuk dijadikan suatu rancangan undang-undang daerahnya atau tidak. Jadi naskah akademik itu benar-benar penting dan wajib ada gitu Pak. Gitu Chandra maksudnya. Tapi kita juga harus perhatikan kembali apa yang sudah Ibu Rika tadi jelaskan bahwa tidak semua rancangan bisa dibuat naskah akademik karena untuk prolegda itu kan tidak perlu naskah akademik ya tadi seperti yang Ibu jelaskan. Apakah kurang jelas atau gimana, Chandra? Cukup jelas. Mungkin nanti tinggal dibaca lagi. Terima kasih. Baik, Chandra, sami-sami. Kepada rekan saya, Pipi, Hipdi, sama Bintang, boleh takutnya saya terus, takutnya mau menambahkan, boleh? Jika sudah tidak ada yang bertanya, seperti yang Ibu sampaikan di chat, nanti bisa ditutup. Tapi harus di chat Ibu. Kalau Ibu lihat tadi ada Hifdi ya di sini ya, muncul ya? Ada Bu, cuman baru muncul karena tadi udah bilang katanya baru bisa masuk. Oh iya, ada Hifdi, ada. Jadi semua ada ya? Ada Bu. Ya, tadi sesuai ya Ibu, tadi kan Susan Kriyanti, kembalikan ke kebijakan kepada pemateri. Kalau mau lanjut silahkan, kalau enggak tolong direspon pemateri apakah sudah cukup atau tidak, karena kan daripada menyia-nyiakan waktu tapi tanpa ada respon kan itu sangat merugikan ya, karena juga pemateri kasihan gitu kan. Jadi kalau memang kalian sudah merasa paham, sudah merasa cukup, ya tinggal respon ke pemateri. Kalau untuk Ibu kan silahkan saja, terserah kalian. Tapi kan di sini ada posisi ada pemateri, kalau sudah cukup tolong direspon cukup, kalau tidak ya silahkan coba untuk bertanya lagi karena masih ada waktu. Jadi semua dikembalikan kepada pemateri dan rekan-rekan di layar Zoom ini ya. Baik ya Ibu. Untuk rekan-rekan, jika misalkan sudah tidak ingin bertanya atau menambahkan atau juga menyanggah, saya akan tutup ya. Karena sudah jam 10 juga. Tapi kalau misalkan ada yang ingin bertanya, boleh saya kasih waktu 5 atau sampai 10 menit. Tapi jika misalkan tidak ada, saya akan tutup sekarang ya. Mungkin Ibu sudah tutup saja. Tidak. Dinda mau bertanya?
Enggak teh, cukup. Ya, Ibu mungkin sudah cukup dari rekan-rekannya. Ya, silakan. Alhamdulillah cukup sekian dari kelompok saya, kelompok 9. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah ikut berpartisipasi, bertanya, menambahkan juga menyanggah. Jika ada penyampaian materi yang kurang jelas bisa dijapri, atau misalkan yang tadi bertanya contohnya seperti apa bisa nanti saya di-share di grup. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.